Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Terkambang Jadi Guru. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Baik, pada video kali ini saya ingin membagikan cara bagaimana membuat adonan risoles. Ya, ini nanti saya akan sertakan juga dengan menunjukkan bahan-bahan yang saya gunakan. Ini mungkin akan berbeda ya dengan bahan-bahan yang digunakan oleh orang-orang yang juga membuat risoles. Saya komposisikan dengan bahan-bahan yang sesuai juga dengan budaya di sini. Jadi untuk diketahui, kalau di sini itu di Manado atau di Minahasa, saya sekarang di Tondano, itu risoles itu digolongkan ke semacam cookies. Biasanya kalau sudah biasa kita membuatnya itu cukup dirasakan ya. Nah, saya mau perkenalkan bahan-bahannya. Saya gunakan mentega, kemudian ada garam, kemudian biasanya juga saya tambahkan penyedap rasa ya, saya gunakan Royco. Kemudian ada 1 butir telur. Nah, untuk telur ini sesuai selera ya, boleh digunakan 2 atau bahkan juga saya pernah coba tidak menggunakannya sama sekali, itu tetap bisa dilakukan ya. Sehingga ini cukup relevan ya kalau digunakan untuk usaha anak-anak kos ya. Biasanya kan kalau anak kos itu sering kekurangan bahan ya. Kemudian gula ya. Oke. Yang pertama itu kita bisa masukkan telur ya. Telur 1 butir. Ini untuk 2 kilo. Oh ya, tadi saya lupa memperkenalkan ini air ya. Kalau untuk air ini mungkin kalau kita di kampung-kampung itu kan air sumur itu bagus ya, dan bisa langsung digunakan karena ini nanti juga akan dimasak gitu ya, karena dia akan dimasak di teflon nanti. Atau bisa juga yang lebih bagus itu adalah memang air yang sudah direbus dulu kemudian didinginkan. Teman-teman boleh sebenarnya masukkan air dulu takarannya, atau boleh masukkan bahan dulu ya. Nah, ini untuk isiannya tadi saya sudah buat. Nah, untuk video selanjutnya nanti saya akan buat tutorial cara membuat isiannya ini. Ini cuman ada wortel, kentang, sama buncis ya. Jadi ada juga yang buat pakai bihun, ada juga yang pakai mayones, itu tergantung berapa harga jualnya ya. Nah, untuk informasi ini saya akan buat risoles dengan harga jual ke warung itu 1.000. Nah, dan biasanya warung itu menjual 4-5.000 ya. Warung dapat untung 250 per risoles. Oke, ini telur sudah dimasukkan. Oke, kemudian kita masukkan gula. Ini memang biasanya saya cuman takar-takar ya, tapi untuk teman-teman supaya lebih mudah, saya buat ini 1 sendok, 2 sendok makan cukup ya. Oke, kemudian garam. Garam ini kalau biasanya kalau untuk 2 kilo itu saya gunakan 3 sendok makan. Tambah sedikit. Nah, kemudian ini opsional ya, boleh ditambahkan penyedap rasa. Teman-teman boleh tambahkan garam ya, tambahkan garamnya misalnya 1/2 sendok makan lagi. Ini saya tambahkan 1. Nah, kemudian mentega. Nah, mentega ini kita cairkan menggunakan teflon atau yang lain terserah. Ini sebenarnya ditakar juga ya, ditakar. Nah, kalau untuk 2 kilo lebih ini, nah bisalah sebesar ini ya. Nah, karena tadi konsepnya di sini secara budaya risoles ini digolongkan ke dalam cookies ya. Oke, kita cairkan dulu. Oke, ini sudah cair. Sebenarnya boleh dimasukkan ke sini
Atau kalau takut karena ini panas, boleh dimasukkan saja air dulu sedikit. Kita masukkan. Jadi boleh juga ya, kalau mau airnya terlebih dahulu juga silahkan. Oke, nah ini teman-teman, biasanya kalau untuk 2 kilo lebih itu saya buat, ini kan 1,5 liter, jadi 3 kali ini, jadi 4,5 liter dia ya, 4,5 liter air. Nah ini totalnya sudah 4,5 liter. Nah, kemudian kita aduk sampai semua bumbu tadi merata ya. Nah, jadi teman-teman, biasanya memang saya takar-takar ya. Nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana mengetahui bahwa adonan ini tidak kekentalan atau juga tidak terlalu cair ya. Saya masukkan dulu sekilo, hati-hati supaya airnya tidak tumpah. Nah, sekilo dulu, kemudian diaduk supaya kita tidak kesulitan nanti mengaduknya. Kalau kita masukkan semua tepung, itu nanti tepungnya akan susah ya untuk kita aduk. Kita bisa lanjutkan ini. Kita masukkan lagi 1 kilo tepung terigu ya. Ini kadang tepung terigu ini harganya bisa 8.000, bisa 8,5. Ini karena yang curah ya. Kalau yang bermerek, nah tentu beda-beda ya. Ada yang biasanya 9.000 ke atas 1 kilo. Nah, ini kita aduk lagi. Ini biasanya biasa buat itu 6 hari dalam seminggu. Jadi libur itu hari Minggu ya, dan dititip di warung-warung. Makanya saya selalu rekomendasikan bahwa ini bisa dijadikan wirausaha bagi mahasiswa. Meskipun banyak jadwal kuliah, banyak tugas, ini bisa kok. Kalau tidak bisa tiap hari, nah mungkin bisa diatur waktunya berapa kali dalam seminggu untuk jualan ini. Kalau ini rasanya masih encer ya, karena dia tidak lengket ke ininya. Dan kita tambahkan lagi, tadi masih ada sisa tepung terigu kita sedikit ini saya pikir cuma 1 gelas ini. Kalau dia berat mengaduknya, berarti itu kekentalan biasanya. Tapi kalau terlampau ringan, seperti kita cuma mengaduk air, nah berarti dia encer. Nah, namun kalau kita sudah merasa dia ini ya seperti adonan kue lah ya, tidak encer dan tidak berat, nah berarti biasanya itu sudah pas ya. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, itu bisa sebenarnya kita coba di teflon seperti ini. Kita coba naikkan, dia tidak berat, ya cepat ya. Yang ciri-ciri dia sudah bisa kita ambil itu ya, kalau ini kan belum, ini masih terlihat putih ya. Adonannya kelihatan ya, masih encer. Dan juga tandanya lagi itu biasanya di bagian pinggir ini dia sudah agak mengelupas atau bisa dikelupaskan. Ini contohnya, ini tanpa saya kelupaskan dia sudah mengelupas sendiri. Ini berarti sudah bisa kita ambil ya. Nah begini. Kalau saya memang biasanya saya beginikan. Ini yang sudah bagus ya. Nah, ini panas ya. Semoga video ini membantu. Dan juga saya sekali lagi saya berharap semoga ini menjadi rekomendasi ya bagi mahasiswa untuk berwirausaha sambil kuliah. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan pada video kali ini. Jangan lupa juga cek video-video saya yang lain, itu banyak yang berkaitan dengan edukasi ya, atau juga berbagi pengalaman sehari-hari berkaitan dengan tips dan cara-cara yang bisa bermanfaat untuk kita semua.
Itu saja, mungkin jangan lupa di like video ini, dan juga jangan lupa di share ke teman-teman lain sehingga manfaatnya juga akan lebih banyak ya. Mana tahu juga ada teman-teman yang sedang membutuhkan informasi yang ada di video ini. Nah, kemudian kalau ada ya pertanyaan, ada kritik, saran dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Biasanya itu saya balas satu persatu. Terutama jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Romi Mesrang pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi.